Ngopi Mas. Apa kabar? Semoga kelancaran rezeki, kesehatan selalu menyertai kalian semua. Bercerita tentang gadis yang menjadi target seorang pembunuh berantai secara random oleh seorang pria reparasi yang berhabit kopet. Gimana, penasaran? Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah spoilernya. Berfokus dengan seorang gadis bernama Nami. Ia bekerja sebagai marketer sebuah perusahaan. Marketer dong anjir. Diceritakan Nami adalah seorang yang sangat ulet, pekerja keras, dan beretitut. Hal ini terlihat dari Nami yang mendapat promosi oleh bosnya, serta menyempatkan sela waktunya untuk membantu kafe milik sang ayah. 벌써 열렸어? 까기 전에 연락하라니까. Sebagai pemuda milenial, Nami juga tak jarang menghabiskan waktunya untuk ngegame, nonton kisah nabi-nabi, tok-tok, dan lain-lain dengan HP-nya. Suatu ketika, Nami yang teler setelah berpesta dengan teman-temannya tanpa sengaja menjatuhkan HP-nya. HP itu kemudian ditemukan oleh seorang pria misterius. 잠시만요. 이남이, 아직도 자? 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. Esok paginya, Nami yang tertidur di bawah kolong kemudian dibangunkan oleh sahabatnya yang bernama Jiong. Lalu, tak lama setelahnya ia pun menyadari bahwa HP-nya hilang entah kemana. Jiong yang telah mengetahuinya memberitahu Nami bahwa ada seseorang yang telah menemukan HP Nami dan akan mengembalikannya. Segera mereka menelpon si penemu, ia bernama Junyong. Tapi dalam hal ini Junyong menggunakan suara orang lain untuk berbicara, entah apa maksudnya. Lalu Nami meminta agar mereka bisa ketemu di kafe Mizi milik ayahnya. Tapi anehnya, dengan tiba-tiba inilah yang dilakukan Junyong dengan HP milik Nami. Di kafe, Nami kembali ditelepon oleh Junyong. Masih dengan suara samarannya, Junyong berkata bahwa dirinya tak sengaja memecahkan layar milik Nami. Lalu Nami diminta untuk mengambilnya di sebuah tempat reparasi. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan pemilik toko yang mengenakan pakaian serba tertutup. Nami juga diminta agar mengisi sebuah form serta sandi HP-nya sebagai syarat perbaikan. Entah apa motifnya, setelah pengerjaannya, pria reparasi ini kemudian memasukkan sebuah software mata-mata ke dalam HP milik Nami, kemudian menyambungkannya ke dalam HP miliknya. 감사합니다. 안녕히 계세요. Tanpa curiga sedikit pun, Nami kemudian pulang dari sana. Namun Anda akan dibuat terkejut saat ternyata si pria reparasi itu adalah Junyong. Dengan software yang ia pasangkan ke HP Nami, Junyong dapat dengan mudah meretas data penting ataupun data pribadi milik Nami, tak terkecuali pemantauan kameranya. Waktu terus berlalu, Junyong yang terus mengamati segala rutinitas Nami kini mendapat data diri lengkap Nami, mulai dari orang-orang terdekatnya, akses password sosial medianya, pekerjaannya, bahkan tempat di mana Nami tinggal. Next, berpindah ke sebuah penyelidikan pembunuhan berantai oleh seorang detektif kepolisian bernama Jiman. Yang intinya aja, dalam penyelidikannya beberapa kali ini sang pembunuh meletakkan mayat-mayat korbannya tepat di bawah pohon palm. Tepatnya sebuah tempat yang hanya Jiman dan anaknya Junyong lah yang tahu. Jiman belum mendapatkan cukup bukti tentang siapa sebenarnya jati diri si pelaku. Namun ia mengira bahwa anaknya Junyong ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan yang ia tangani saat ini.
혹시 자드웨이드는 Kembali ke Junyong yang terus-menerus mencoba melakukan pendekatan ke Nami. Mulai dari Junyong yang berdalih datang ke kafe untuk memesan sebuah minuman serta berbarter tiket dengan sebuah kaset musik. Yang pasti kita tahu bahwa tujuan Junyong melakukan ini agar menutupi jati dirinya sebagai seorang pembuntut yang mengerikan. 저한테 파시면 안 돼요? 뭐 안 될 거 없죠. 매장에서 못 드시는데. 아, 그래야죠 그럼. Di sisi lain, dibantu rekannya, detektif Diman dengan diam-diam menemukan alamat tempat Junyong tinggal. Suatu malam sepulangnya dari kafe, ayah Nami yang mengantar Nami menaruh curiga dengan Junyong karena perilakunya yang sangat aneh. Tetapi Nami yang telah terpikat pada Junyong malah berbalik marah kepada ayahnya. 뭘 했는데? Di tempat lain, Junyong yang tak pernah lepas akan pemantauannya mendengar semua itu dan mencoba menyingkirkan ayah Nami. 아우, 무서워. Esok paginya, dengan nyawa yang belum kumpul, Nami kemudian dibuat kaget dengan banyak pesan pedas dari semua akun media sosialnya. Ia pada akhirnya menyadari HP miliknya diretas oleh seseorang, yang dalam hal ini membuat kehidupan Nami kini menjadi amburadul. Mulai dari Nami yang dipecat dan dijauhi rekan kerjanya akibat beberapa postingan negatif yang tidak ia lakukan. 해킹당한 것 같아요. Bak seorang pahlawan, Junyong kemudian kembali datang memberi bantuan ke Nami untuk mencari orang yang meretas HP-nya. Pintarnya Junyong dalam berkata-kata serta butanya Nami karena cinta, pikiran Nami kemudian dapat dengan easy-peasy dimanipulasi, membuat Nami pada akhirnya menuduh sahabatnya sendiri sebagai pelakunya. 아니라고 해줘. 해봐. 해보라고. 증거 있어? Makan tuh cinta. Bisa disimpulkan bahwa tujuan Junyong adalah menyingkirkan orang-orang terdekat Nami yang memungkinkan dapat menggagalkan rencananya. Next. 있을 것으로 추정되기 때문에 계속해서 과연 몇 구의 지진이 이곳에 Malam harinya, Nami yang merasa bersalah kepada sahabatnya terus-menerus menangis. Alah, kayak nyesel, anjir. Tapi tak lama dari itu ia juga teringat dan menyadari bahwa hal itu terjadi setelah perbaikan HP-nya ke tukang reparasi beberapa waktu lalu. Di sisi lain, si detektif dan rekannya pun mendapatkan alamat tempat reparasi milik Junyong berada. Sesampainya di sana, detektif mendapati bahwa tempat itu telah kosong dan hanya meninggalkan kertas-kertas formulir yang tersebar di mana-mana. Dengan sangat kebetulan juga Nami datang ke sana, bertemu dengan sang detektif. Nami bercerita bahwa HP-nya diretas setelah melakukan reparasi di tempat itu. Mereka yang telah berbagi informasi tentang si Junyong kemudian bersepakat bersama-sama menangkap Junyong. Mereka kemudian berencana menjebak Junyong di rumah Nami, tapi gagal perihal Jiman yang bahkan sama sekali tidak mengenali wajah anaknya itu. 아, 예. 신고가 이 들어와서 정도는 알아야 될 거 아니에요. 아니 가만히 있어봐. 이 사람 이렇게 총을 들이밀고 그러면 어떡해요 일반 시민한테. 뒷모습은 진짜 닮았네. Singkatnya, karena saran sang detektif, Nami kemudian bersembunyi mencari aman di rumah ayahnya. Tak lupa detektif juga memberikan kartu namanya agar berjaga-jaga bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam rumah, Nami mendapati ayahnya yang terlihat telah tertidur pulas, lalu pergi tanpa mengganggunya dan masuk ke kamarnya. Namun segera setelah itu dirinya menyadari bahwa sang ayah tidak ada di ranjangnya. Dalam pencariannya, dengan kaget Nami malah bertemu dengan Junyong yang sudah berada di rumah ayahnya. Junyong marah karena Nami dengan diam-diam berkomplotan dengan sang detektif
untuk menangkap dirinya. 선택해. 나를 죽이다니. Lantas Nami juga mendapati sang ayah yang disekap dengan kondisi terikat direndam dalam bak mandi. Tak terkecuali dirinya yang juga diikat oleh Junyoung dan ditenggelamkan bersama sang ayah. Tak kalah cepat dengan psikopat ini, ternyata Nami sebelumnya dengan diam-diam menelpon sang detektif. 뭐야? Singkat cerita, Junyoung yang tersudut kemudian dipukuli oleh detektif Jiman hingga berdarah-darah. Ia diinterogasi oleh Jiman menanyakan siapa sebenarnya Junyoung. Karena sebagai orang tua dirinya pasti akan mengenali putranya, namun dalam hal ini Jiman tidak mengenalnya. Jiman kemudian mendapat jawaban dengan menggeledah perlengkapan detail aksi pembunuhan milik Junyoung. Jiman sangat terpukul ketika menemukan HP milik anaknya Junyoung. Kebenaran pun pada akhirnya terungkap, Junyoung adalah korban pertama pria kopet ini. Sehingga tak heran banyak informasi detail yang kopet ini ketahui tentang Junyoung, membuatnya berlaku menjadi sosok Junyoung. Kebenaran perih yang harus Jiman terima membuatnya semakin mantap untuk membunuh kopet ini. Tapi lagi-lagi, pintarnya si kopet dalam memanipulasi pikiran seseorang membuat Jiman pun sempat ragu melakukannya. 내가 사과할게요. Tapi Nami yang siuman dan mencapai titik klimaks amarahnya kemudian perlahan mendatangi Junyoung gadungan ini. Lalu tiba-tiba dengan tanpa rasa takut, Nami menyarangkan beberapa peluru ke dalam tubuh psikopat. Dos. Scene akhir diperlihatkan dengan Nami yang kembali hidup bahagia dengan ayah dan sahabatnya. Tamat, film pun berakhir. Kira-kira apa makna atau pesan yang tersirat dalam film ini? Komentar saya persilahkan. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menontonnya sampai habis. Jangan lupa di share, like, subscribe, dan love you. Next.